Hai sahabat pemasarakatan, ketemu kembali dengan LPKA punya podcast. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini ke LPKA kedatangan tamu istimewa. Yang pertama Ibu Silvi dari KPAI Kota Yogyakarta. Selamat pagi Bu. Matur suwun, Selanjutnya Pak. dari Bu Iva dari KPAI di Kota Terima Yogyakarta kasih juga. matur suwun. Dan ini dari Rahmat Pak dari DP3P2 KB Kota Yogyakarta. Terima kasih luar biasa. Rekan-rekan, hari ini LPKA dapat tamu istimewa dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2022. Momen apa ini nanti satu-satu yang dilaksanakan di LPKA hari ini? Monggo Bu Silvi. Ya, baik. Kali ini dari KPAI ingin mencoba untuk mengajak adik-adik Andik di sini supaya paling tidak memiliki kesadaran. Jadi kami memilih dongeng karena itu bisa mengolah rasa dan mengolah pikir secara bersamaan untuk memanfaatkan kesempatan kedua. Nah ini hal yang harus dipersiapkan dulu. Dia bebas tapi kalau belum tahu apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya bisa balik lagi nanti Pak. Itu kira-kira. Bu Ima. Iva Pak. Bu Iva. Ya. Oke. Jadi sebelumnya KPAI itu kita ingin yang keduanya adalah berbagi ya. Berbagi dalam hal ini mungkin selama ini peringatan Hari Anak itu lebih dilakukan untuk anak pada umumnya. Nah sekarang KPAI karena fungsi kita adalah dalam perlindungan, maka kita ingin ngambil spek yang berbeda. Bahwa perlindungan khusus ini untuk anak-anak berhadapan dengan hukum itu juga harus menjadi perhatian kita bersama. Gitu Pak. Monggo Pak Rahmat. Oke Pak, ini kami dari DP3P2KB itu memang kerjasama dengan KPD. KPD itu ada di kami, bareng-bareng dengan kami terkait dengan pelindungan anak dan pemohonan hak anak. Kami juga melihat bahwa anak-anak ini memang tidak hanya pada saat di sini, tetapi nanti pada saat dia pulang dari masyarakat ini memang harus kita bisa dampingi, bisa kita tidak kita lepas begitu saja karena mereka juga kasihan, apalagi kalau mungkin ada permasalahan di dalam keluarganya, mungkin dalam lingkungan masyarakatnya, mungkin nanti kami bisa ikut mendampingi mereka. Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah LPKA kami di sini punya program-program unggulan Ibu Bapak, antara lain Pesona, pelayanan sekolah anak, Pelita, pelayanan identitas anak, Pelana, pelayanan antar anak ini. Kita matching ini. Jadi anak-anak yang pulang dari sini harus kita antar. Jangan sampai kita lepas begitu saja, nanti mampir ke tempat kelompoknya kembali. Itu harus kita antar sampai dengan orang tua. Tugas kita bareng tuh Pak. Jadi itu tugas kita bareng. Nah Ibu, untuk pesan ini buat kami khususnya LPKA Jogja ini apa Bu Silvi? Sebetulnya kalau lihat LPKA Jogja sudah wow ya Pak, sudah wow, sudah lengkap semua layanannya. Jadi saya rasa memang kemudian itu menjadi cerminan bagi kami untuk juga menindaklanjuti setelah keluar. Karena apa yang dilakukan di dalam LPKA ini, rehabilitasi yang sudah dilakukan tidak bermakna apapun kalau kita tidak menyiapkan lingkungan yang akan menerima anak-anak ini nanti, termasuk tadi dari keluarga dan masyarakat. Jadi kalau saya sih tidak ada pesan Pak, tapi kesan. Sudah wow Pak. Sudah wow. Monggo Ibu. Kalau saya pikir ini salah satu LPKA terbaik ya se-Indonesia. Nah mungkin kita berharap mungkin ke depan yang paling penting adalah mungkin kita bisa mungkin bersama-sama ya untuk ke depan mungkin ada modul ataupun kita bisa mengadvokasi ada beberapa hal kan masih ada kendala kan. Bagaimana anak-anak yang misalnya SMK sekolah katanya mereka tidak bisa naik kelas karena apa? Karena sekolah sebetulnya kalau menurut saya bukan kesalahan sekolah sih, tapi belum ada regulasi ya, tepatnya itu belum ada regulasi dan yang mekanisme. Regulasi dan mekanismenya, prosedurnya agar yang SMK ini bisa tetap belajar, dia bisa tetap naik kelas. Nah itu yang harus kita advokasi bersama Pak. Itu kalau bisa nanti Kumham sama Kementerian Pendidikan Nasional ya Bu Silvi ya. Nah khusus ini untuk anak-anak yang bermasalah di level SMK ini. Nah itu bagaimana mereka bisa cara penanganannya bisa tetap sekolah lagi dan betul-betul nanti keluar itu pun dunia kerja pun mau menerima mereka. Itu yang paling penting luar biasa. PR itu. Itu PR. Dari Pak Rahmat. Pak, di kota pun juga baru beberapa sekolah yang bisa menerima anak seperti itu, belum semuanya semua sekolah ya menerima lah, itu kan juga
tugas kita semua tuh. Kalau advokasi ya Pak. iya, kalau lihat di lingkup sini sendiri dari Bapak Teguh dan jajarannya, memang saya cocok dengan tadi yang diatur ke Bu Sylvie, memang luar biasa Pak. Ya, saya pesen aja lebih sabar saja Pak. Ya, anggap saja itu mereka anak sendiri ya. Alhamdulillah. Menghadapi itu memang kesabarannya butuh lebih. Oke, jadi kami dengan tim memang pegawai-pegawai yang di LPKA ini bukan pilihan tapi sudah di asesmen. Jadi yang bisa dekat dengan anak. Jadi memang termasuk dari pucuk pimpinan sampai bawah. Jadi memang kita pendekatannya lain dengan yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa jalan-jalan kembali. Pak Rahmat kan belum perso pavilion kami. Nanti kami ke pavilion lain. Tadi sempat tanya, ini itu tempat tidur, sebelah sana Pak, sebelah sana. Oh iya. Jadi seperti itu. Jadi memang program-program kami yang kita prioritaskan adalah program-program tadi. Jadi sekolah itu penting kami, buat kami penting sekali. Kami sudah kerjasama baik formal maupun non formal. Kami sudah maksimal mendidik anak sama dengan kita tadi. Kalau sudah keluar itu sudah nggak kembali lagi. Namun kita tetap harus menjaga biar itu pembinaan dari kami berjalan terus. Sehingga Bu Sylvie, Bu Ipa dan Pak tadi ada reintegrasi kelanjutan. Setelah kami serahkan ke Bapas, dari Bapas setelah itu akan diserahkan ke PI sama masyarakat. Sekarang untuk khusus Jogja Bapak. Jadi kenakalan remaja kan ya akhir-akhir ini marah. Pesan untuk masyarakat, ayo kita apa ini? Ini kan bukan tugas kita sendiri, tapi tugas bersama. Monggo Bu Sylvie. Jadi ada satu hal ya yang hilang dari masyarakat itu adalah aktivitas yang memang menyentuh pada seni dan budaya dan olahraga sebetulnya, karena memang energinya berlebih anak-anak ini energinya berlebih dan seperti yang disampaikan Pak Teguh di waktu lalu ketemu saya itu, mereka itu masuk ke sini ya karena ingin mendapatkan eksistensi. Nah, ruang ini di masyarakat memang belum ada. Baik pemerintah kota maupun masyarakat sendiri perlu memikirkan, Pak. Kami akan melakukan advokasi tidak berhenti itu, Pak. Jadi kemarin di Grand Design KLA Kota Yogyakarta sudah saya sampaikan bahwa perlu dipikirkan bagaimana wilayah untuk memikirkan tidak hanya anak yang kecil-kecil saja ajang bermainnya, tetapi ini yang paling penting justru anak adik-adik remaja ini yang sampai detik ini belum tersentuh. Kemudian masyarakat mulai memikirkan lagi yang hilang itu apa, kegiatan seni budayanya. Jadi kalau zaman dulu itu ada banyak seni budaya yang kita praktekkan di masyarakat, pertunjukan dan lain sebagainya, atau olahraga. Sekarang ini kan sudah tipis sehingga anak terjebak dalam gadget atau aktivitas lain yang kurang membangun dirinya. Nah, ini yang mungkin perlu kita advokasi bareng ya Pak Rahmat dan Bu Iva ya. Ini PR kita memang Pak. Kalau saya nanti pesannya buat orang tua ini ya. Jadi begini, kalau saya pikir ya, semua permasalahan anak itu kan kadang bermuara dari keluarga. Nah, mungkin untuk sebagian besar orang tua bahwa menciptakan kebahagiaan di rumah itu adalah hal yang penting sekali. Nah, mungkin orang tua harus mengurangi egonya, mengurangi kesibukannya, dan juga mulai memahami setiap tahapan perkembangan anak. Nah, kadang-kadang orang tua itu kan lepas Pak di situ ya. Karena apa? Mereka pikir anakku kan ini udah gede ya, udah nggak perlu lagi deket-deket sama aku ya. Autopilot. Langsungnya autopilot. Padahal disitulah lingkungan luar yang akan masuk gitu loh. Kalau lingkungan luarnya itu baik, positif, anak selamat. Tapi kalau lingkungannya yang masuk itu tidak positif, pergaulannya negatif, ya anak gimana bisa selamat kan? Nah, ini yang warning untuk semua orang tua bahwa menciptakan kebahagiaan bagi anak itu penting. Mengawasi mereka itu jauh lebih penting gitu loh. Nah, meskipun anak itu punya hak privasi, tapi ketika anak berada dalam sebuah koridor masalah, maka hak privasi anak itu tidak masalah untuk sedikit kita ambil diintervensi gitu loh, agar kita bisa mengembalikan melakukan pembinaan ke mereka dengan lebih baik. Nah, jangan sampai anak mencari perhatian di tempat lain yang negatif. Dan rata-rata seperti itu yang ada di tempat kami. Pak Rahmat terakhir. Pak, intinya memang ketahanan keluarga Pak. Ketahanan memang harus kita bangun bersama karena tadi sudah saya sampaikan di sana tadi, memang kalau anak bisa terbuka dengan orang tua itu paling tidak bisa meminimal mungkin
kesalahan yang ada pada anak. Tetapi kalau anak sudah tidak bisa terbuka dengan orang tua, itu awal memang akan terjadi hal yang Komunikasi ya Pak ya. ya, yang tidak kita inginkan. Di zaman saya dulu itu mungkin di halaman rumah itu bisa untuk bermain. Sekarang sudah nggak bisa. Iya, sekarang dulu tanah untuk main-main masih bisa. Sekarang udah aspal, tembok apa udah nggak bisa. Ya kemarin pas kami dengan ketemu Pak Wali dengan mungkin juga dengan KPAD juga Pak Wali sampai mempunyai wacana bahwa kalau bisa mungkin itu depan rumah wali kota itu untuk ditutup untuk sarana bermain anak Hari-hari tertentu ya. Car Free Day. Iya, Car Free Day sudah Pak. Khusus Tapi remaja. Untuk remaja. Jadi itu kan ada panjang sekitar mungkin ada 300 atau 200 meter itu, lebarnya mungkin ada sekitar 60-70 meter lah. Itu wacana ditutup tiap hari untuk bermain anak udah terlepas, anak silahkan. Nah, itu mungkin nanti harapannya bisa memulihkan tempat main anak itu bisa lebih leluasa lagi. Oke, terima kasih sekali Ibu sama Bapak yang luar biasa untuk hari ini yang istimewa untuk LPKA. Ya, Jadi, sama-sama. sesuai dengan temanya Hari Anak Ya. tahun ini. Dan hari ulang tahun Pak Tekul. Alhamdulillah. Jadi temanya adalah masuk di podcast nih ya. Jadi temanya adalah Hari Anak Nasional. ini adalah Anak Melindungi Indonesia Maju. Demikian tadi bincang-bincang kami, dan tunggu untuk podcast dari LPKA selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.